Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, kali ini saya akan bacakan readingan tentang perasaan dia ke kamu, perasaan seseorang yang terkoneksi sama kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya. Bagaimana sih perasaan dia ke kamu saat ini? Gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang dekat nih sama seseorang, atau kamu memiliki koneksi. Kamu suka sama dia, kamu cinta sama dia, tetapi kok kayaknya kamu melihat sifat dan tingkah dia, mungkin dia tipe orang yang bagaimana bagi kamu, yang menurut kamu kok dia ini kayak nggak ada perasaan gitu, kok kayak kamu aja yang suka sama dia gitu. Kita lihat prediksinya. Sebenarnya perasaan dia ke kamu itu apa sih? Suka atau hanya menganggap kamu sebagai teman gitu ya. Jika reading alat beranda kamu, mungkin ini untuk kamu, dan perlu saya ingatkan, jadi ini energinya banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita perasaan dia ke kamu, perasaan seseorang yang sedang terkoneksi sama kamu itu bagaimana? Gitu ya. Jadi di sini mungkin seseorang yang saat ini sedang dekat sama kamu, yang terkoneksi sama kamu ini, dia itu pernah mengalami kegagalan di dalam hubungan ya. Dia pernah merasa hancur sehancur-hancurnya, dia merasa terpukul, dia merasa benar-benar akan berakhir hidupnya gitu, depresi banget gitu ya, saat belum sama kamu ya. Tetapi di sini aku rasa dia sudah bangkit ya, karena di sini kelihatan dia ingin bergerak maju, ingin membangun kembali hubungan sama kamu. Jadi aku lihat cenderung dia sayang sama kamu karena ada keinginan untuk membangun hubungan, ingin bergerak maju sama kamu. Itu mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak, tapi kok dia ini nggak cuek, kok dia ini cuek banget gitu, kok tipe orang kok nggak pernah terbuka. Ya mungkin karena dia pernah memiliki masa lalu yang kelam, pernah mencintai orang, pernah menyayangi orang, tapi dia dihancurkan sehancur-hancurnya. Makanya bisa dibilang dia lebih menjaga kayak tidak ingin terlalu terlihat kalau dia cinta sama seseorang, karena semakin dia terlihat ya seseorang yang suka sama dia itu, ya semakin mungkin membuat dia akan semakin hancur, karena terlihat banget bahwa dia merasa kalau orang cinta banget itu pasti akan disakiti sama orang yang dia cintai. Makanya di sini dia lebih dingin ke kamu, dia lebih cuek ke kamu, dia lebih gengsi ke kamu, tapi dia ada keinginan untuk bergerak maju tuh sama kamu, untuk membangun kembali hubungan dia yang kelam itu, hubungan yang hancur itu sama kamu. Jadi ya cenderung menurut aku, kamu itulah sosok seseorang yang membuat dia bangkit. Kamu sosok seseorang yang membuat dia tuh percaya gitu, bahwa cinta itu bukan hanya kepada dia saja gitu. Mungkin kalau untuk perasaan di sini, perasaan ke kamu, aku rasa di sini masih 50-50 ya. Jadi dia masih bimbang gitu. Karena apa? Karena dia takut untuk cinta banget sama kamu gitu. Dia takut untuk sayang banget sama kamu, karena dia takut saat dia cinta-cintanya sama orang, sayang-sayang sama orang, dia malah disakiti gitu. Dia malah dihancurkan, dia malah dibuat untuk menjadi seseorang yang tidak ada harganya gitu. Makanya di sini dia kayak ingin meyakinkan dulu hatinya sama kamu, ingin meyakinkan perasaannya sama kamu, dan kayak ingin mencari tahu dulu karakter kamu dengan karakter dia itu cocok atau tidak gitu ya. Jadi dia ini sebenarnya takut ya, takut untuk menjalin hubungan sama kamu itu, takut. Dia takut hubungan ini untuk berkembang itu, dia takut karena dia masih berpikiran yang negatif. Apalagi di sini bisa dibilang dia takut rintangan, dia takut tidak ada kemajuan gitu. Jadi rasa khawatir dan rasa ketakutan ini masih berlebihan ya teman-teman, karena mungkin ya kegagalan yang pernah dia rasakan itu benar-benar membuat dia memang mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk bisa bangkit. Mungkin kamu sosok seorang yang bisa membuat dia nyaman, atau mungkin kamu sosok seorang yang bisa membuat dia, mensupport dia. Makanya di sini dia merasa ada seseorang yang akan mencintai dia dengan tulus. Gitu. Ya. Dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Tapi dia takut ke depannya ini ada dia berhadapan dengan masalah. Dia takut berhadapan dengan rintangan, karena
Mungkin masa lalu dia itu tipe orang yang egois, mungkin masa lalu dia itu tipe orang yang tidak ingin memperjuangkan hubungan, atau mungkin masa lalu dia ini tipe orang yang hanya mengikuti alur airnya. Jadi di sini dia takut rintangan itu, atau mungkin ada masalah di dalam hubungan, dia takut hanya dia yang akan mempertahankan hubungan ini. Gitu, hanya dia yang mempertahankan nanti cinta ini gitu. Jadi perasaan dia ke kamu ada gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa dia ini nggak sayang dengan saya gitu, kok cuek banget, kok nggak terbuka, kok dia dingin banget. Bukan berarti orang cuek atau dingin atau mungkin tidak terbuka itu tidak sayang sama kamu. Buktinya dia komunikasi sama kamu terus, apa-apa dia mengabarin kamu, dia mudah cemburu, dia nggak mau kamu itu pergi tanpa sepengetahuan dia atau mungkin tanpa izin dari dia gitu. Jadi ya nggak mungkin kalau orang nggak ada perasaan tapi dia terlalu over banget ke kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini merasa ini readingan untuk kamu. Ya, saran aku sih kamu harus bisa memperjuangkan dia, karena di sini terlihat dia orangnya baik. Dia bisa dibilang tidak pernah perhitungan soal materi. Dia mau memperjuangkan hubungan, dia tipe orang yang mau bekerja keras di dalam hubungan. Jadi lanjutkan perjuangan kamu. Ya. Karena di sini aku lihat kedepannya pun kalau misalnya kamu mau bertahan, kalau kamu sabar, kamu benar-benar mau menerima kondisi dia, ya, sifatnya, tingkahnya ke kamu, ya mungkin aku rasa akan ada pernikahan, gitu. Karena di sini akan ada penyatuan, akan ada hubungan yang sukses, akan ada kebahagiaan, akan ada kesenangan, ya itu tadi. Tapi kamu harus benar-benar sabar dan telaten gitu menunggunya, gitu. Ya, karena di sini dia pun tidak sedang mencari sosok seseorang yang hanya untuk main-main, tapi seseorang yang ingin mencapai tujuan bersama. Jadi dia mencari seseorang yang benar-benar serius, dia mencari seseorang yang benar-benar mau berjuang dan mau menerima dia apa adanya, walaupun kondisi dia benar-benar bisa dibilang drop banget ya saat ini, atau mungkin dia kondisinya benar-benar masih mengingat masa lalu. Soalnya di sini aku terlihat jelas banget karena dia kayak masih mengalami kegagalan itu, yang keterpurukan atau mungkin kehancuran sangat besar itu masih ada gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin memiliki koneksi seperti ini, kamu harus bisa support dia, kamu harus bisa yakinkan dia bahwa kamu nggak seperti masa lalu kamu, bahwa kamu tidak seperti orang yang pernah menyakiti dia atau mungkin orang yang pernah meninggalkan dia gitu ya. Ya aku rasa kalau misalnya kamu bisa bertahan, kesenangan ini kedepannya akan tetap berlangsung lama, yang bisa jadi dia juga tidak akan memiliki khawatir lagi sama kamu di masa depan gitu. Dan mungkin juga bisa jadi bisa sampai ke jenjang yang lebih baik atau mungkin sampai tua. Karena aku lihat di sini kebahagiaan yang akan kalian raih itu kebahagiaan yang bisa dibilang cukup lama. Gitu. Mungkin dia memang mengharapkan banget ya sosok seseorang yang seperti kamu, tapi karena masih ragu tadi ya, karena mungkin kegagalan yang pernah dia rasakan membuat dia benar-benar ragu gitu ya. Support, kasih dia support, kasih dia kayak semangat terus bahwa kamu bisa membuat dia yakin gitu ya. Jadi sebenarnya ada rasa bersalah juga ya di dalam hatinya, di dalam dirinya. Rasa bersalah, dia takut juga di sini kamu meninggalkan dia, dia khawatir juga. Tapi di sini masih perasaan depresi ini masih ada gitu. Sebenarnya dia kayak sudah merasakan stres gelisah yang sangat berlebihan karena takut tadi, takut khawatir tadi kamu lelah sama sikapnya. Dia merasa sikap dia ke kamu itu, dia merasa memang sengaja sikapnya seperti itu. Makanya di sini kekhawatiran dia juga berlebihan karena takut tadi ya, takut kamu pergi, dan ada perasaan rasa bersalah juga di sini. Dia sayang, dia cinta, cuma dia tidak menunjukkan gitu. Jadi perasaan bersalah juga begitu besar, sampai-sampai dia sering memikirkan hal seperti ini. Dia memikirkan kamu terus sampai membuat dia saat ini mungkin stres ya, depresi banget dia. Kenapa kok dia bersikapnya seperti itu sama kamu gitu. Sering bertanya-tanya, tetapi dia tidak ingin gagal yang keberapa kalinya gitu. Ya wajar ya teman-teman, namanya trauma yang begitu berlebihan, hancur-hancur sehancur-hancurnya yang pernah dia rasakan, ya wajar kalau dia seperti itu ya. Di sini pun aku lihat ada keinginan untuk berjuang, untuk tetap
mempertahankan hubungan ini, ya. Dia akan mencoba mengalahkan kesulitan dia saat ini, mengalahkan yang terjadi saat ini. Dia akan mencoba, di sini pun aku lihat ada keinginan untuk tegas ya pada pendirian dia, dan dia akan mencoba berani di sini untuk bilang sama kamu. Tapi di sini biarkan dia, kasih dia waktu ruang dulu untuk berpikir, kasih waktu ruang dulu dia untuk benar-benar mematangkan hatinya ya. Jangan terlalu terburu-buru, karena hal yang terburu-buru juga tidak baik ya untuk hubungan kalian gitu. Jadi harus tetap support dia saat ini dan berikan dia semangat gitu. Kalau memang kalian sama-sama cinta, kamu harus bisa memberikan dia untuk menyesuaikan dirinya sama kamu, dan kamu harus bisa menunggu dia. Karena semua ini memang harus mengorbankan sesuatu. Jadi kamu harus bisa belajar bersabar ya. Karena ya aku rasa semua intuisi kamu, semua yang kamu pikirkan, semua yang kamu impikan yang mungkin kedepannya bisa baik, bisa berjalan dengan lancar. Jadi buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, perasaan dia ke kamu sama seperti perasaan kamu ke dia. Cuma dia sedang menetapkan hati, sedang memikirkan dulu, sedang kayak membuang rasa ragu dan bimbang dia ke kamu. Jadi berikan dia waktu ruang untuk terus berpikir dan mencari tahu kamu itu karakternya cocok nggak sama dia, seperti apa gitu ya. Sarannya buat teman-teman, semangat terus, kasih dia semangat terus, kasih dia support terus. Mau bagaimanapun sikapnya, mau bagaimanapun cara dia menanggapi kamu harus bisa sabar, karena itu bukan sifat asli dia gitu. Jadi di sini aku lihat dia hanya mencoba untuk kayak mengetes gitu. Setahan apa kamu dengan sikap dia gitu, setahan apa kamu dengan tingkah dia. Bukan berarti dia ingin jauh dari kamu atau mungkin dia mempermainkan kamu. Tidak ada niatan seperti ini. Malah di sini dia kayak pernah berpikir, kayak pernah berbicara pada hatinya, kayak kamu itu harus bisa sabar gitu. Kamu harus bisa mencoba memberikan dia, menyesuaikan dirinya sama kamu gitu. Kamu harus bisa kayak memaklumi, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu masa lalu dia gitu. Jadi kamu harus bisa terus support aja gitu, terus kasih semangat, dan mungkin kesabaran kamu, kelelahan kamu, perjuangan kamu ya, aku rasa kedepannya akan bahagia sama dia ya. Jadi resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Perlu saya ingatkan, jadi ini energinya banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Jadi kita akan lihat untuk prediksi zodiaknya ya. Zodiaknya di sini zodiak apa gitu ya. Oke. Di sini zodiaknya ada Capricorn, zodiak Scorpio dan Taurus ya. Jadi Capricorn, Scorpio dan Taurus. Bisa untuk zodiak lain tapi cenderung untuk 3 zodiak ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.